Selamat pagi saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. TikTok pagi hari ini kembali saya ingin membahas tentang MBG yang saya buat khusus untuk Bapak Prabowo Subianto, ketua-ketua partai besar yang ada di Indonesia ini, anggota-anggota DPR, petinggi para penegak hukum yang ada di Indonesia ini, dan tokoh-tokoh ormas yang ada di Indonesia ini yang terlibat di dalam bisnis MBG, makanan bergizi gratis. Saya hanya mau menyampaikan pada kalian semua yang saya sebutkan tadi, ingatlah Pancasila, yaitu sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa para pendiri bangsa ini membuat sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa? Karena para pendiri bangsa ini ingin membuat negara ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya ingin para petinggi mulai dari presiden, DPR, dan para pejabat-pejabatnya lainnya haruslah takut kepada Tuhan. Ya, saya ulangi sekali lagi, mungkin Bapak Prabowo lupa dan para petinggi yang lainnya lupa. Saya hanya mengingatkan bahwa Pancasila yang dibuat oleh pendiri bangsa ini, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana maksud dan tujuannya agar presiden, DPR, para petinggi penegak hukum haruslah takut kepada Tuhan. Dalam arti di sini haruslah mengutamakan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh agama kita masing-masing. Saya sangat benar-benar kecewa dengan program MBG karena saya ingin mengatakan sekali lagi, kalau Bapak Presiden Prabowo dan kalian para petinggi partai, niat kalian kalau benar-benar, ya, saya hanya ingatkan, kalau niat kalian benar-benar ingin membuat makanan bergizi jadi kalau ada makanan bergizi, karena saya pengacara, saya mentransferkan di dalam pikiran saya dan di otak saya bahwa makanan bergizi itu yang diberikan gratis oleh negara hanya untuk anak-anak Indonesia yang kekurangan gizi. Saya ulangi sekali lagi, berdasarkan pengetahuan saya sebagai seorang pengacara dan berdasarkan pemikiran saya kejujuran kepada Tuhan, bahwa apabila Bapak Prabowo membuat program makanan bergizi gratis yang diambil dari uang negara, maka haruslah Bapak gunakan MBG tersebut kepada anak-anak Indonesia yang kekurangan gizi. Untuk mengetahui anak-anak Indonesia ke daerah-daerah mana aja dan siapa saja yang kekurangan gizi, maka Bapak Prabowo, petinggi partai, dan orang-orang yang terlibat mengabulkan anggaran MBG ini, ambillah data tersebut di Kementerian Kesehatan, ambillah data tersebut di Kementerian Sosial, atau ambillah data tersebut di Kementerian Pendidikan. Susah ngambilnya? Kalau susah, suruh saya, biar saya ambil, karena seluruh masyarakat Indonesia berhak mendapatkan informasi tersebut, karena itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi ketika saya mengambilnya atau melihat datanya, saya menghitung Bapak Prabowo bahwa anggaran yang Anda butuhkan untuk memberi anak-anak Indonesia makanan bergizi gratis, artinya orang-orang yang tidak bergizi selama ini, yang kekurangan gizi, maka Anda hanya membutuhkan dana sebanyak 60 atau 70 triliun. Ya Bapak Prabowo, artinya sementara Anda memaksakan membuat anggaran 366 triliun kurang lebih. Makanya saya hampir stres melihat anggaran Anda sama data yang saya dapatkan. Kalaupun Anda memaksakan siswa-siswa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, TK, SD, SMP, SMA, baik orang kaya yang sudah gemuk-gemuk, yang sudah
berlebihan gizi, Anda paksa juga makanan MBG, maka dana yang Anda butuhkan tidak lebih daripada 220 triliun. Makanya saya lagi juga stres ya Bapak Prabowo. Karena apa? Anda buat anggarannya 366 triliun. Bagi Anda tidak masalah karena bukan uang Anda. Ya, saya ingatkan sekali lagi Pak Prabowo dan kalian para petinggi partai, itu bukan uang kalian. Artinya jangan suka-suka hati Anda Bapak Prabowo, jangan suka-suka hati Anda para anggota DPR dan para petinggi-petinggi untuk menghambur-hamburkan uang itu hanya untuk satu proyek, yaitu proyek makan bergizi gratis. Ya, itu uang rakyat. Ya, uang rakyat yang memberi pajak. Sakit hati nggak rakyat apabila uangnya dihambur-hamburkan? Atau marah nggak Bapak Prabowo ketika saya menghambur-hamburkan uang Anda atau uang keluarga Anda? Marah nggak Bapak Prabowo? Atau marah nggak kalian ketua DPR? Atau marah nggak kalian ketua partai ketika saya menghambur-hamburkan uang Anda? Kita harus buat seperti itu. Sementara masih ada lagi kebutuhan-kebutuhan yang mendasar. Apa itu? Yang ada di Undang-Undang Dasar 1945. Apa itu? Bahwa rakyat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Itu tanggung jawab yang besar. Sampai sekarang, sampai zaman Soekarno, sampai dengan masa Anda Bapak Prabowo, kuliah itu masih bayar. Masih banyak anak-anak Indonesia yang gagal melanjutkan kuliah karena masalah keuangan. Masih banyak anak-anak Indonesia yang gagal sarjana karena tidak membayar UKT. Dan Anda harus tahu Bapak Prabowo, Anda mengatakan bahwa biaya SD sampai SMA itu gratis. Siapa bilang gratis? Itu bahasanya gratis. Silakan Anda cek di sekolah-sekolah SMA atau SMK yang ada di Medan. Karena saya pernah guru selama 7 tahun di SMA SMK. Mereka mengutip namanya bukan uang sekolah. Mereka ganti namanya menjadi uang komite. Uang komite itu adalah rata-rata 100.000 ke atas. Apakah Anda tahu itu Bapak Prabowo? Makanya saya katakan belum lagi kutipan-kutipan yang lainnya. Jadi sebetulnya kalau memang Anda benar-benar ingin membuat anak-anak Indonesia bergizi, tidak ada pilihan, maka ambillah datanya ke Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan. Lihat di situ mana daerah mana, siswa siapa yang benar-benar kurang bergizi. Kan Anda punya kementerian, tinggal perintahnya telepon, baru petakan. Dan saya sudah menghitungnya tidak lebih daripada 70 triliun. Itu ya Bapak Prabowo, masalah uang. Masalah program Anda. Anda dan kawan-kawan Anda, ketua partai ataupun ketua DPR, saya tidak tahulah kalian yang mengurus negara ini. Niat Anda bagus untuk memberikan anak Indonesia bergizi. Tetapi Anda menciptakan bisnis di sini, proyek. Terus Anda bilang, saya bangga 1 juta lowongan kerja sudah dapat saya buka dalam dapur MBG. Itu kan kata Anda. Gimana kalau saya bilang hal yang sama? Jangan ada orang MBG main proyek. Gimana kalau saya bilang Anda membuat dapur yang bagus setiap sekolah-sekolah, ya, dan pihak sekolah memperkerjakan orang tua siswa yang tidak mampu. Gimana? Sama nggak? Anda hitung sendiri, sama jumlahnya tenaga kerja yang didapatkan. Orang tua siswa yang kurang mampu bisa kerja di dapur sekolah. Dan ada lagi, bahwa potensi keracunan akan sangat-sangat tipis. Artinya, apabila terjadi keracunan, orang tua sekolah bertanggung jawab dan ada yang dimintai pertanggungjawaban. Apabila ada korupsi, orang tua atau sekolah bisa ditanggungjawabkan. Dan ada yang paling penting lagi Pak Prabowo. Anda sadar nggak? Selama ini Anda kasih makan ke siswa-siswa, itu makanannya sudah dingin. Sudah dingin. Saya Pak Prabowo tidak suka makanan yang dingin-dingin. Kurang sehat. Jadi kalau Anda buat di sekolah, di dapur sekolah, prasmanan, buffet, seperti kita menikmati makanan di hotel atau restoran, kan makanannya segar. Jadi ada penghematan dan enak lagi.
Jadi itu pendapat saya. Salam